Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Promtalk, selamat datang kembali di Promtalk. Promtalk, stay smart, stay healthy, no stress, just progress. Kali ini bareng aku, Anissa, teman sharing kamu kali ini. Kayak biasa nih teman-teman, kita bakal ngobrol santai, tapi penuh insight. Asik. Nah, kali ini di episode Promtalk 2025, kita bakal bahas seputar dunia promosi kesehatan. Dan tentunya sangat menarik Sobat Promtalk semuanya. Pokoknya beda deh sama episode kita yang lalu. Karena kali ini kita kedatangan tamu istimewa and super duper spesial. Presiden mahasiswa sekaligus co-founder GFC Kak Junio Yogi Alfiansa. Hai Kak Yogi. Halo. Seneng banget nih kali ini bisa ngobrol bareng Kak Yogi. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Dengan Anissa ya? Ya. Alhamdulillah baik Anissa. Nah, boleh nih cerita sedikit kegiatan kakak belakangan ini. Kalau kegiatan sih sebenarnya gak jauh-jauh dari kuliah ya. Emang itu udah kewajiban kita sebagai mahasiswa. Terus yang kedua, organisasi yang terpenting. Karena emang selaku presiden mahasiswa di Poltekkes Semarang dan sebagai ketua di Badan Eksekutif Mahasiswa yang langsung dari kampus, itu ya hampir tiap hari melakukan rapat dengan himpunan, rapat dengan UKM, rapat dengan jajaran, dan rapat dengan internal. Seperti itu. Wah, sibuk banget ya Kak. Iya, benar-benar. Nah, di episode kali ini kita akan membahas perjalanan seru dari ruang kuliah Promkes, peran mahasiswa dalam kebijakan kampus, sampai ke dunia bisnis yang ternyata juga bisa nyambung dengan promosi kesehatan loh. Jadi stay tune sampai akhir ya teman-teman. Sobat Promtalk, sebelum kita masuk ke pertanyaan, ada satu hal menarik nih. Kuliah di Promkes itu nggak cuma soal bahas teori aja di kelas loh, tapi juga soal pengalaman yang nyata. Bagaimana kita berperan di masyarakat, bahkan sampai ke arah kebijakan dan peluang bisnis nih. Makanya di episode kali ini kita bakal kupas tuntas bersama Kak Junio Yogi Alfiansa yang bukan hanya mahasiswa Promkes tapi juga punya pengalaman memimpin sebagai presma dan mengembangkan bisnis nih. Jadi pastinya banyak banget insight baru yang pastinya kita bakal dapetin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja nih ngobrol bareng Kak Yogi. Sudah siap Kak? Aman, siap selalu. Kita mulai pertanyaan yang pertama nih Kak. Oke, betul. Nah Kak, bisa nggak cerita sedikit gimana awalnya memilih kuliah di promosi kesehatan? Dulu ekspektasinya sama nggak dengan kenyataan setelah dijalani? Oke, dari perjalanan dulu ya. Sebenarnya ini mungkin beberapa relate ya dengan teman-teman semua yang nonton nih. Awalnya aku tuh nggak expect bakalan kuliah di Polkesma. Awalnya nih udah daftar SNBT, terus MBP dulu, TBK segala macam, itu di kampus lain lah kayak gitu. Karena memang aku basicnya di bisnis, jadi memang daftar di kuliah yang bisnis pula sebelumnya kayak gitu. Dan ternyata ya gimana ya, udah ketolak kayak gitu, udah belum rezeki lah ya mungkin ya. Dan akhirnya, tapi untuk secara segi umum ataupun secara segi apa ya, aku tuh juga pengen gitu loh mempelajari kesehatan sebenarnya, tertarik lah sedikit, cuman nggak sampai pengen terjun langsung. Dan secara kesehatan yang aku pikirin tuh ketika melihat jurusan promosi kesehatan yang ada di Politeknik Kesehatan Kampus Malang ini, aku pengen tahu kesehatan tapi nggak secara klinis doang. Tapi lebih daripada itu, aku pengen melihat kesehatan dari segi masyarakat, bagaimana turun langsung ke masyarakat, berdialog langsung dengan masyarakat, dan berimpact langsung kepada masyarakat. Dan tanpa menghilangkan basic aku yang awal dan concern aku yang awal di bisnis seperti itu. Itu sih awalnya aku dan akhirnya terjun di sini. Untuk masalah ekspektasi, ya kalau soal ekspektasi, aku mikirnya ya udahlah, Promkes penyuluhan kan.
ya ke masyarakat, edukasi kayak gitu. Hanya sebatas itulah. Cuman setelah aku turun langsung ke promosi kesehatan, dan bener kata aku tadi yang awal, statementku yang awal itu lebih daripada itu juga. Kalau Promkes ini dari segi penelitian, kebijakan maupun komunikasi tentang promosi kesehatan itu benar-benar berimpact kepadaku sehingga aku bisa ngebangun karir sejauh ini, dan juga berimpact langsung bagaimana nanti aku ke depannya, terutama pencegahan terkait penyakit dan juga mengubah perilaku seseorang menjadi sehat kayak gitu. Ya, itulah intinya lah untuk perjalanan tadi. Ya, wah keren banget nih teman-teman. Dari awalnya yang ingin masuk ke perguruan tinggi lain sampai akhirnya masuk ke Poltekkes Kemenkes Malang ini, sampai masuk ke Promkes, itu ternyata promosi kesehatan itu nggak cuma tentang edukasi aja, ternyata sampai luas banget ke riset, kebijakan, dan komunikasinya tentunya. Jadi kelihatan kalau Promkes ini bukan soal kerja, tapi juga kontribusi nyata buat masyarakat nih Kak ya. Betul, sepakat. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya nih Kak. Nah, kalau ditanya orang awam, Promkes itu apa sih Kak? Biasanya Kakak jawab gimana biar orang-orang tuh gampang paham gitu. Sering tahu kalau misalnya kita tuh, nih mungkin beberapa nih teman-teman relate ya. Sering tahu kalau kita tuh ditanyain kuliah di mana, kalau kuliah di kesehatan Malang jurusan promosi kesehatan, apa itu promosi kesehatan gitu kan ya. Apalagi orang tua kita segala macam kayak gitu kan. Nah, simpel aja sih sebenarnya jawabanku. Promkes itu usaha untuk merubah perilaku masyarakat menjadi sehat. Kayak gitu aja udah itu lebih ke pencegahan sebelum sakit, dan juga untuk merubah agar masyarakat tuh sehat kayak gitu. Ya udah biar mereka tuh paham lah ya dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Karena kita sebagai mahasiswa tuh juga apa ya, secara kapasitas bolehlah punya intelektualitas yang tinggi. Cuman ketika ngomong dengan masyarakat, terutama yang awam, menggunakan bahasa yang simpel aja gitu. Yang penting mereka paham. Yang pertama. Terus yang kedua, terkait promosi kesehatan ini, kita kan fokusnya penyakit gitu ya, maksudnya ke pencegahannya gitu kan, preventif, promotif gitu kan. Jadi kita tuh nggak di kuratif gitu. Kalau misalnya kita jelasin dengan bahasa kayak gitu, itu mereka nggak bakalan paham gitu. Jadi jawabannya aku tuh cukup simpel, dan mereka akhirnya paham bahwa kita nih di bagian penyuluhan, di bagian pencegahan, dan merubah perilaku mereka menjadi sehat kayak gitu. Baik, jadi jelas banget ya kalau Promkes itu sangat dekat dengan kita di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, Kak boleh dong share contoh simple yang paling kerasa banget manfaatnya buat Kak Yogi nih? Kalau yang berimpact banget gitu ya, kayak aku nih, terutama ke bagian penyuluhan dan itu pun pemberdayaan langsung ke masyarakat. Walaupun aku belum sampai ke ranah PKL ya, masih tahun depannya. Tapi beberapa tugas dan juga kegiatan yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa itu terjun ke masyarakat dan pemberdayaan langsung ke masyarakat kayak gitu. Beberapa tugas mungkin yang kalian kenal nih, terutama rekan-rekan Promkes itu dari Pak Sugi gitu ya. Biasanya itu terjun langsung ke lapangan terkait penugasannya gitu kan. Nah, nanti analisis masalah, tabulasi data dan segala macamnya. Dan itu kita secara langsung menghadapi mereka, dan dari pelajaran yang diambil, Promkes itu mempunyai komunikasi yang baik dan harus benar-benar tidak sekaku itu gitu loh. Karena kita harus menggunakan bahasa yang membumi dan menyesuaikan dengan kebiasaan dan budaya adat istiadat maupun bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat tersebut, ya kan. Dan dari situ akhirnya komunikasi itu akhirnya tuh yang gak kaku tadi tuh akhirnya aku terbiasa, dan itu benar-benar berimpact ke bahasaku selama ini. Akhirnya bisa sampai ngomong di depan orang, ngomong gak kaku, dan juga ngomong secara fleksibel ke seluruh masyarakat. Itu yang terpenting. Dan juga soal media yang kita pelajari, media yang pelajarin kita bagaimana nanti soal menarik audiens, melihat biar tertarik dengan media kita, dan dengan entah video, entah media edukasi apapun, itu benar-benar berimpact kepadaku. Tapi yang terpenting tadi yang awal, komunikasi bener banget. Baik, karena komunikasi itu yang terpenting ya. Iya, benar. Baik. Nah, jadi dari sekian banyak mata kuliah atau praktik atau
atau kegiatan di Promkes nih Kak, mana yang menurut Kakak paling berkesan dan bener-bener kepake banget di dunia nyata ini Kak? Oke, ya seperti yang sebutin tadi ya. Kalau promosi kesehatan itu bahasanya harus membumi dan fleksibel sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat tersebut. Nah, dari situ nih ya, terutama program yang dibawa penyuluhan dan pemberdayaan. Itu kita terjun langsung ke situ tuh. Kita ngelobi, kita meminta izin, kita langsung memberikan membuka omongan, membuka hal-hal apapun di dalam perencanaan terkait program kita ke tokoh-tokoh masyarakat, ke tokoh-tokoh mungkin dari besar yang ada di masyarakat tersebut, atau enggak bisa jadi ke mitra kita. Misalnya kita bermitra nih terkait program promosi kesehatan nih. Nah, itu tuh promosi kesehatan tuh andil dari semua hal itu. Mulai dari kemitranya, ngelobi tokoh masyarakatnya, dan itu yang berimpact ke relasi itu. Dan akhirnya relasi itu yang bikin aku bisa sekarang menjadi Presma, dan juga yang kedua ngebangun bisnis sendiri kayak gitu. Ya benar. Jadi kelihatan banget ya Kak, kalau Promkes itu bukan cuma soal kesehatan, tapi juga cara kita ngasah komunikasi biar nyambung sama orang-orang. Dan ternyata juga kepake banget di organisasi maupun bisnis yang Kakak kembangkan kali ini. Nah, baik Kak, selanjutnya ada nggak pengalaman Kak Yogi sebagai presiden mahasiswa ini yang bikin Kakak ngerasa, oh gini ya ternyata rasanya, gitu, ada nggak kira-kira rasanya? Kalau soal presiden mahasiswa ya, selama ini ada sih satu momen yang bikin aku kayak speechless gitu lah kalau misalnya menjalankan ini, yaitu pas pada waktu aku rapat dengan jajaran. Nah, pas waktu rapat dengan jajaran ini, itu atmosfernya tuh beda. Jadi di situ aku bukan cuman sekedar rapat dengan jajaran, tapi yang pertama yang harus kupertimbangkan adalah suara dari mereka, dan tanpa menyampingkan suara yang mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana aku harus benar-benar menyimak dan berpikir serta mendengarkan berbagai opini, berbagai POV dari masing-masing jajaran. Itu aku benar-benar harus menyimak dan memperhatikan baik-baik, mendengar baik-baik. Untuk apa? Untuk nantinya aku pikirkan dan akhirnya aku ambil keputusan dengan adil. Nah, itu loh letak seninya, letak seninya di situ gitu. Jadi rapat dengan jajaran bukan cuma sekedar mengambil keputusan, mendengarkan rapat, tapi kita harus memikirkan sistem kesetaraan, keadilan, mengambil keputusan yang sebaik-baik mungkin untuk kebaikan mahasiswa maupun bersama di dalam rapat jajaran tersebut. Aku langsung kayak, wah ini ya ternyata rapat dengan jajaran gitu. Mau ngomong sedikit pun kalau salah kan rada ngeri ya, takut ya gitu. Tapi ya itulah peta ininya lah, seninya tadi kayak gitu. Wah, harus adil banget ya Kak ya. Bener. Wah, itu pengalaman yang dalam banget berarti ya Kak ya. Jadi Presma ternyata nggak cuma soal tampil di depan, tapi harus adil. Tapi juga belajar dengerin, menimbang, sampai berani ambil keputusan dengan baik. Betul. Nah, kayak dapat pelajaran leadership-nya itu nyata banget nggak sih Kak? Betul. Kalau boleh tahu dari momen apa sih Kak, nilai atau prinsip sampai sekarang masih Kak Yogi pegang dalam perjalanan Kakak ini? Prinsipnya sama nilai ya. Pertama kalau nilai itu kita adopsi dari promosi kesehatan tadi. Promosi kesehatan itu kita yang pertama harus sabar, konsisten, dan juga kalau terstruktur ya udah pasti ya, struktur ya, konsisten, dan juga harus sabar. Akhirnya dan yang terakhir nih aku lupa nih, untuk jangan takut untuk gagal. Itu yang terpenting. Karena kan kita di Promkes nih bukan sekedar hanya mengajak ayo berperilaku sehat, enggak. Tapi bagaimana kita ngebuat mereka relate dengan kita, akhirnya mereka mengikuti kita kayak gitu. Itu strateginya. Dan itu nanti yang benar-benar kita adopsi untuk dari promosi kesehatan ke prinsip ini. Sabar, konsisten, dan jangan sampai takut gagal. Nah, betul Kak, berarti harus mulai dari diri kita sendiri ya Kak ya. Nah, kalau ini Kak,
Sejauh ini gimana pengalaman kakak memimpin sebagai Presma sekaligus membawa identitas sebagai mahasiswa promosi kesehatan nih kak? Oke, dari Presma promosi kesehatan. Promosi kesehatan menurutku ya, jika di-compare dengan Presma, promosi kesehatan ini merupakan modal. Karena apa? Karena di sini kita diajarkan bagaimana berkomunikasi, apalagi komunikasi di bagian di penyuluhan, di pemberdayaan masyarakat. Apalagi komunikasi di situ, kita harus benar-benar menyesuaikan menyesuaikan komunikasi kita dengan siapa, kayak gitu ya kan? Betul. Benar-benar kita harus menyesuaikan lah tentang hal itu. Jadi dari bagaimana di promosi kesehatan kita diajarkan, kecil komunikasi diajarkan, bagaimana ngelobi diajarkan, itu nanti bawa ke Presma. Itu benar-benar relasiku di Presma Malang Raya, Presma di Poltekkes Nusantara itu sampai sekarang ini itu pesat banget. Dan Malang dikenal sebagai Poltekkes yang termasuk kampus yang disegani di Poltekkes di seluruh Nusantara. Karena modal awal aku sebagai Presma udah ada, yaitu komunikasi yang efektif tadi, membumi dan juga fleksibel ke berbagai pihak gitu loh. Jadi tahulah caranya ngelobi bagaimana. Jadi modal, jadi punya pendukung untuk jabatanku sekarang di Presma, dan akhirnya relasi itu tumbuh. Dan jika relasi itu tumbuh, maka kebijakan-kebijakan yang kita ambil itu terrealisasi dengan baik. Wow, menarik banget ya kak ya. Nah, jadi justru background Promkes ini bikin gaya kepemimpinan Kak Yogi ini punya warna khas, lebih komunikatif, dekat, dan bisa nyambung sama banyak orang ya tentunya ya kak ya. Benar, itu nunjukin kalau ilmu yang kita pelajari di kampus itu ternyata bisa jadi bekal kuat untuk berperan yang lebih luas ya kak tentunya. Nah, ini nih kak, tantangan terbesar apa yang kakak hadapi dalam memperjuangkan suara mahasiswa, khususnya mahasiswa Promkes nih kak? Oke, pertama mengacu pada masalah ya dari promosi kesehatan ini. Pertama kita tuh soal masalah untuk menyuarakan suara mahasiswa. Yang pertama mengenai kesetaraan antara Promkes dengan jurusan yang lain. Karena aku gak mau suara-suara dari promosi kesehatan ini sebagai suara yang disepelekan. Promkes harus sama dengan yang lain tanpa menyampingkan atau sebagai anak tiri, kan enggak. Itu yang ingin aku terapin dahulu nih. Nah, lewat apa tadi? Banyak sebenarnya. Lewat advokasi, lewat bagaimana kita menunjukkan karya kita, dan kolaborasi yang lintas jurusan. Jadi kita bisa punya program yang oke nih untuk menyampaikan itu tuh gitu loh. Untuk terkait bagaimana nanti menyuarakan, itu PR banget dari aku tuh, bagaimana menggunakan kesetaraan itu tadi. Dan untuk rintangan yang lain ya takut sih ada, tapi integritas itu harus dijunjung tinggi. Karena janjiku pada mahasiswa sebelum aku menjabat di presiden mahasiswa ini, karena itu merupakan amanah yang berat banget kan ya, di pundakan ya, karena seluruh mahasiswa bukan cuma Promkes itu harus disuarakan. Nah, pertama ya tadi benar berat ketakutan dan juga masih sedikit gimana ya, kalau misalnya di institusi pendidikan terutama di pelatihan kesehatan yang notabene tuh kampus kedinasan, biasanya tuh ada beberapa intervensi yang mungkin kurang mengenakan sehingga berdampak pada nilai kita. Itu yang menjadi ketakutan yang berlebih sih sebenarnya. Cuman apapun dampaknya, selagi aku di jalan kebenaran dan di jalan keadilan, dan itu aku niatku baik dan aku bersih, ngapain harus risih? Gitu. Betul banget ya kak. Berarti jadi Promkes ini bisa didengar bukan cuma lewat kata-kata, tapi aksi nyatanya ya kak ya. Nah, ada nggak satu momen yang bikin Kak Yogi ini ngerasa akhirnya suara Promkes ini didengar gitu? Kalau satu momen ya, lewat aku terpilih jadi Presma. Aku terpilih jadi Presma ini sebenarnya langkah awal aku buat Promkes ini bisa didengar. Itu langkah awalku. Kalau misalnya aku nggak punya
satu jabatan yang lumayan bisa disegani, kemungkinan aku tidak bakalan didengar itu. Mungkin ya. Tapi dengan aku langsung berkecimpung di jajaran, langsung berkomunikasi dengan mereka semua. Jadi apapun yang aku sampaikan itu sekian persen lah. Selama itu baik dan mendukung seluruh suara mahasiswa, itu didengar. Dan di titik itu aku ngerasa kayak, wah, ini aku Promkes dan aku Presma. Ini udah menunjukkan keterwakilan dari Promkes, suaranya didengar kayak gitu. Dan bukan cuma di media itu saja, di forum-forum luar pun aku mencoba bersuara, dan bukan cuma mewakili sebagai presiden mahasiswa, tapi sebagai promosi kesehatan kayak gitu. Dan satu lagi momen yang benar-benar aku kayak, wah, didengar banget gitu, ketika kita bersama teman-teman sebaya, anggota di badan eksekutif mahasiswa, mereka satu suara mengikuti suaraku dan mengikuti kebijakan yang akan aku ambil. Itu benar-benar, wah, mereka satu suara ke aku gitu. Baik. Nah, menurut Kak Yogi nih, gimana peran mahasiswa dalam mendukung kebijakan promosi kesehatan nih? Kalau kebijakan ya, kalau misalnya soal kebijakan kita juga usah jauh-jauh di negara dulu deh ya, di internal kampus kita aja dulu nih. Sebenarnya aku adopsi beberapa di kampus lain itu, peran promosi kesehatan soal kebijakan kampus ini benar-benar berimpact banget. Yang pertama, dari rata-rata orang yang kritis, yang menggunakan komunikasi dan baik, dan mereka tuh berani untuk menyuarakan apapun gitu terkait ketidakadilan kebijakan ataupun kurang meratanya fasilitas dan segala macamnya, itu rata-rata mahasiswa Promkes di seluruh Poltekkes Indonesia kayak gitu. Mungkin beberapa Poltekkes yang nggak ada promosi kesehatannya mungkin kurang ya, tapi rata-rata yang gue kenal itu dari Promkes. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Promkes ini secara program kerja, bagaimana kita menjalankan programnya, bagaimana perencanaannya, bagaimana monitoringnya, bagaimana sampai nanti di output sampai ke outcome-nya, ya terkait program kerja Promkes ini itu benar-benar terstruktur. Dan di situ kita bisa ngambil kalau pembuatan kebijakan yang dari Promkes itu, pembuatan program yang diinisiasi oleh Promkes itu benar-benar terprogram dan terstruktur. Jadi kalau misalnya kita diberikan kesempatan untuk terjun langsung membuat kebijakan, saya rasa Promkes sudah jagonya di bidang itu daripada prodi-prodi yang lain. Yang pertama kan. Nah, itu yang kedua lah ya. Baru kalau misalnya berdampak kepada kebijakan yang lebih tinggi lagi deh, kebijakan kampus. Orang-orang Promkes gencar di media, tahu bagaimana media yang baik, tahu bagaimana cara nge-influence dan naikin insight yang baik. Dengan propaganda media, dengan media-media ajakan, dengan media-media yang diatur oleh promosi kesehatan, yang benar-benar nusuk dan juga benar-benar bikin orang tuh, wah, ternyata menarik nih, wah, ini benar-benar harus disuarakan nih. Terus sekarang kan aktivis-aktivis dan juga influencer itu kan bukan cuma sekedar turun ke jalan kan, ya kan, mendemokan kebijakan, enggak, tapi lewat media-media yang masif. Dan Promkes di media udah bukan udah pakar gitu loh, udah di luar kepala lah gitu loh, untuk mendesain sebagaimanapun maunya kita udah paham gitu, bagaimana nanti menarik orang agar tertarik dengan media kita. Dengan masifnya media, kebijakan-kebijakan yang mungkin perlu kita kritisi dan mungkin perlu kita saranin itu juga berimpact lewat Promkes tadi. Setuju banget ya Kak ya. Karena mahasiswa itu emang yang paling pinter dan punya energi yang atas kreativitas yang luar biasa ya tentunya ya Kak ya. Dan bisa mengemas dengan cara yang lebih dekat dengan masyarakat. Nah, menurut Kakak nih, seberapa penting membangun relasi baik di dalam maupun di luar kampus nih Kak? Kalau relasi nih ya, sebenarnya itu kalaupun terus ada sedikit template nih orang-orang jika ditanyakan soal kenapa kamu join organisasi, ketika wawancara atau apapun pasti mendepankan relasi. Walaupun itu penting, nah, jadi aspek yang lain juga harus diutamakan. Tapi pembahasan kita kan soal relasi nih. Promkes dan Poltekkes terutama
itu sekarang nggak bakalan sampai dikenal ke beberapa kampus di luar sana. 2 tahun silam kita belum dikenal sampai Poltekkes belum disegani, bahkan belum dikenal bahkan untuk di Poltekkes Nusantara. Ya udah sekedar ada, tapi tidak diperhitungkan keadaannya gitu, keberadaannya lah gitu. Sampai sekarang Ya, sangat disegani ya Kak ya. dan sampai sekarang sangat disegani itu karena ilmu Promkes tadi, komunikasi yang baik, dan akhirnya banyak relasi dari kita. Akhirnya relasi kita itu yang bikin kebijakan-kebijakan kita, martabat kita, wibawa kita meningkat kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua soal relasi, setelah karir pun, pas kita ngejalanin di kuliah pun, kalau kita relasi kita minim, bagaimana kita nanti untuk melakukan pekerjaan setelah kuliah? Walaupun di kuliah, bagaimana nanti kita meminta bantuan tugas, meminta bantuan terkait hal-hal tertentu terkait perkuliahan gitu, kalau kita nggak ada relasi. Itu simpelnya seperti itu. Karena bullshit lah orang-orang bilang aku introvert. Bro, ini dunia nih, kalau kamu nggak bersosialisasi dengan orang, kalau kamu nggak banyakin relasi, ya kamu nggak bakalan berkembang gitu. Makanya riset menunjukkan kalau orang extrovert itu lebih sukses daripada orang yang introvert. Mau nggak mau kamu harus ngomong, kamu nggak mau harus ngelobi orang gitu loh. Ya sekarang orang mikir orang dalam. Tapi dengan kamu nongkrong sama orang di kafe, di segala macam, kamu basa-basimu bagus, kamu akhirnya dekat dengan dia, dan akhirnya kamu ditawarin kerjaan, itu juga termasuk usaha kamu membangun relasi itu, dan akhirnya dapat pekerjaan kan? Betul ya kan? banget, Kak. Orang yang mikir orang dalam, tapi dia cuma duduk di kamar, mikirin kalau dia introvert dan gak ada usaha apa-apa, cuman kayak gitu loh. Bandingin sama orang yang keluar kemana-mana, mungkin kalau dia ekstrovert, bangun relasinya, ngajak orang ngobrol, dan akhirnya kebangun tuh. Dan karirnya juga bakalan bagus gitu kan, iya kan? Ya. Jadi kayak gitu kalau dari aku soal relasi. Ya, setuju banget ya Kak ya. Relasi itu emang bukan hanya sekedar kita kenal aja ya Kak ya, tapi soal membangun kepercayaan, membangun komunikasinya, itu ya Kak. Nah, kalau trust udah kebentuk, efeknya itu jadi lebih luar biasa banget ya, mulai dari program jadi lebih lancar sampai dukungan makin luas ya Kak ya. Baik nih, dari pertanyaan terakhir nih Kak ya, nilai atau prinsip dari Promkes apa yang ternyata kepake banget buat jalanin bisnis atau tips sederhana yang membuat mahasiswa Promkes ini pengen mulai usaha ya Kak? Oke. Sebelumnya teman-teman, promosi kesehatan itu concernnya di bidang kesehatan. Cuman banyak hal-hal yang di bisnis juga berlaku di promosi kesehatan. Contohnya, kalau kita sebelum merangkai media, banyak metode yang awalnya kita bikin. Kalau di semester awal dulu ada yang namanya metode AIDA, ada yang metode yang namanya SMART. Itu banyak itu. Aku kasih contoh metode AIDA deh, soal promosi kesehatan. Nah, kalau promosi kesehatan di metode AIDA ini ada attention, interest, desire, dan baru actionnya. Jadi bagaimana kita memahami metode promosi kesehatan itu nanti diterapkan kepada dunia bisnis. Aku pakai semuanya. Kalau kita kreatif, metode AIDA ini bisa dikembangkan bukan cuma media, tapi bagaimana bisnis kita. Bagaimana kita bikin attention. Misal contoh, kita bikin attention dengan mengeluarkan produk yang case, yang guest gitu loh, kayak case gitu. Apa nih gitu loh. Bikin orang tuh nanti bertanya-tanya ini apa nih. Jadi kita tarik attentionnya dengan atau enggak dengan promo segala macam. Itu kan bikin orang attention ya kan. Nah, kita mainin di interestnya, di I-nya. Di interestnya tadi, mereka tuh kalau udah beli produk kita, udah percaya sama promo yang kita berikan, udah beli nih, udah tertarik beli nih, kita bangun kepercayaan, udah bangun interest dengan mereka, kita bangun kepercayaannya. Jangan sampai mereka tuh kecewa segala macam, udah bangun interestnya. Dan di desire dan actionnya nanti kita udah bener-bener melakukan semuanya, kita terapin itu, dan itu nanti jadi siklus yang mengulang. Kayak gitu, itu sekecil ilmu Promkes saja ya, itu kita bisa terapin ke bisnis kita. Dan untuk tadi apa yang kedua? Ini mulai usaha, tips sederhana. Ya tipsnya teman-teman, mulai aja dulu sebenarnya. Kan sekarang aku sampai ada bisnis event organizer dan juga event yang kemarin yang disebutin tadi sama kakaknya tuh yang GFC itu kan, GFC gitu kan, General Futsal Competition tuh sampai 2 tahun silam ini hingga
apa ya, kita nih pendanaannya itu juga kita menggunakan mitra dengan investor dan juga profit sharing. Jadi itu udah kebangun tuh bagaimana pendanaannya, dan juga sponsor kita kemarin juga lumayan besar, dan impact buat pemuda-pemuda yang ada di Probolinggo, terutama di daerahku, itu juga berimpact kayak gitu. Jadi itu aku bangun dari mulai aja dulu, dengan tetap dengan teori tadi, dengan menerapkan teori-teori Promkes di dalamnya kayak gitu. Itu aja sih tips dari aku. Mulai aja dulu teman-teman, mulai aja dulu. Dan di pesanku yang awal, jangan takut buat gagal, sikat aja gitu. Iya, jadi emang kunci suksesnya itu adalah ada di konsistensinya ya Kak ya, sama kepercayaannya. Betul. Ya, dua hal adalah yang sudah jadi napasnya Promkes, tapi ternyata juga ampuh banget di bisnis ya Kak ya. Wah, kita nggak kerasa banget ya Sobat Promtalk, obrolan bareng Kak Yogi Junio. Maaf, Kak Junio Yogi. Kali ini banyak banget insight yang bisa kita petik nih. Mulai dari cerita seru bareng di kuliah Promkes, peran mahasiswa dalam kebijakan, sampai singkatnya, perjalanan Kak Yogi ini nunjukin kalau Promkes itu luas dan berdampak banget ya Kak ya. Bukan cuma edukasi, tapi juga strategi, kepemimpinan, kolaborasi, bahkan sampai ke ranah bisnis loh teman-teman. Identitas Promkes jadi modal komunikasi, membangun trust dan kontribusi yang sangat nyata di masyarakat maupun di dunia usaha ya. Benar. Nah, baik. Terima kasih buat teman-teman semua, dan terima kasih buat Kak Yogi yang udah mau berbagi cerita dan pengalamannya. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman Sobat Promtalk semuanya, bahwa jadi mahasiswa Promkes itu punya peluang luas banget nih, asal kita berani mengeksplor dan ambil kesempatan. Oke Sobat Promtalk, sampai jumpa di episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah menarik dan bermanfaat. Aku Anissa pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Promtalk, stay smart, stay healthy, no stress, just progress. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you di next episode teman-teman semua.